Materi sesi 1, manajemen pengertian dan keuangan. Manajemen berasal dari kata Latin yaitu manus, yang artinya kontrol, baik atau manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan kontrol untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efektif. Manajemen sebagai seni, ilmu, dan profesi. Manajemen sebagai seni karena manajemen merupakan kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan pekerjaan. Manajemen sebagai ilmu karena manajemen adalah bagian dari gagasan manusia tentang kosmos suatu hal. Selain itu, manajemen menggunakan metode ilmiah dalam menjelaskan fenomena. Manajemen sebagai profesi karena manajemen merupakan salah satu jenis pekerjaan yang terspesialisasi. Urgensi manajemen. Manajemen dibutuhkan untuk menjangkau atau mencapai tujuan, to reach objective, baik personal maupun organisasi. Urgensi manajemen yang kedua, memelihara keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam menggunakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya. Tujuan manajemen yang kedua, efektif dalam pencapaian. Adapun uang lingkungan eksternal atau lingkungan luar terdiri dari lingkungan meliputi ekonomi, politik, hukum, sosio-kultural atau budaya, teknologi, dimensi internasional seperti globalisasi dan kondisi lingkungan alam, kondisi lingkungan khusus yang bertugas meliputi pemilik atau stockholder, customer, klien, pemasok atau supplier, pesaing atau suplai tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerja. Adapun ruang lingkup manajemen secara internal, yakni lingkungan dalam, terdiri dari manusia, specialist and managerial personnel, finansial, sumber alokasi dan kontrol dana, fisik, gedung, kantor, dan lain-lain, sistem dan teknologi, sistem nilai, dan budaya organisasi. Untuk mengukur dan menganalisis lingkungan ini, digunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jenis-jenis manajemen dibagi menjadi dua yang ditekankan di sini. Manajemen administratif atau proses adalah sistem manajemen tradisional yang menitik beratkan pada manajer-manajer dan tindakannya dari struktur organisasi secara menyeluruh. Manajemen kooperatif atau sinergi adalah sistem manajemen yang menitik beratkan pada kerjasama antar struktur atau bidang dalam organisasi, pegawai, dan lingkungannya. Fungsi manajemen, ada banyak pendapat para pakar manajemen tentang fungsi-fungsi manajemen. Kadangkala mereka berbeda pada beberapa item fungsi manajemen.
Namun di sini dicoba untuk menggabungkan banyak pendapat dari pakar manajemen yang dirasa bertautan antara salah satu fungsi dengan fungsi lainnya. Fungsi manajemen yang pertama yakni forecasting. Forecasting adalah peramalan tentang kondisi di masa depan yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Arti masa depan secara sederhana dan tepat adalah perubahan. Masa depan itu adalah perubahan. Oleh karena itu, masa depan mempunyai beberapa karakteristik, yakni satu, pasti beda dengan sekarang. Yang kedua, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga, masa depan tidak dapat direkayasa, masa depan tidak dapat dikendalikan, masa depan perubahan yang terjadi semakin cepat. Masa depan adalah paradoks dengan keinginan manusia. Perubahan itu sendiri dipicu oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yakni teknologi. Kiat pengerjaan sesuatu berdasarkan logika rasional, ekonomi, perilaku mendaya gunakan sumber dalam memenuhi kebutuhan hidup atau kepuasan. Perubahan dipicu oleh faktor sosial, hubungan dalam masyarakat, politik, pengelolaan kekuasaan, dan kekuatan. Fungsi manajemen yang kedua, planning atau perencanaan. Planning adalah proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya. Karakteristik tujuan yang efektif, spesifik, dan dapat dimengerti. Dapat diukur, punya kerangka waktu tertentu. Singkat, standar, realistik, fleksibel, dan dapat diterima. Artinya, perencanaan haruslah memiliki tujuan yang disebutkan tadi. Spesifik, dapat diukur, punya kerangka waktu tertentu, singkat, standar, realistik, fleksibel, dan dapat diterima. Adapun tujuan dari perencanaan atau planning, satu, meningkatkan fokus dan fleksibilitas, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kontrol, memperbaiki manajemen waktu, memiliki fungsi agar perubahan yang terjadi di masa depan tidak terlalu berbeda tujuan dan fungsi dari planning perencanaan untuk tujuan perencanaan agar dengan berfungsi sebagai konsultan atau berencana bersama. Fungsi manajemen yang ketiga yakni decision making atau pengambilan keputusan. Decision making adalah penentuan pilihan di antara beberapa alternatif untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen yang keempat sebagai fungsi penganggaran atau budget. Budgeting adalah anggaran pendapatan dan pengeluaran yang tepat yang mengikuti semua tahap kegiatan untuk suatu jangkauan. Fungsi manajemen yang kelima, staffing atau staff. Staffing adalah kegiatan organisasi memenuhi sumber daya manusia. Secara skematis, staffing dapat digambarkan seperti berikut. Satu, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pengembangan, layang kinerja, kompensasi, dengan kerja. Fungsi manajemen yang keenam yakni pelaksanaan.
Fungsi pelaksanaan seringkali dibagi dalam 3 fungsi. Fungsi yang pelaksanaan yang pertama adalah menyalurkan semua kemampuan individu pada aktivitas organisasi. Ini mencapai pengarahan, binomia, motivasi, mendelegasikan nilai dan koordinasi, integrasi dari kegiatan ini dan ini ke dalam suatu usaha bersama ke arah tujuan organisasi. Fungsi manajemen yang ketiga yakni controlling atau pengawasan. Controlling adalah proses pemonitoran kegiatan organisasi untuk menetapkan sesuai dengan standar dan tahap dalam control akan standar kita ikut saat dan jika hasil pengajaran standar ambil tindakan perbaikan dua sesuai. Fungsi manajemen yang ke-8 evaluasi. Evaluasi adalah upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Adapun objek yang harus dievaluasi yakni kendala-kendala hasil dari training control. Secara sederhana, semua fungsi manajemen itu akan dalam apa yang dibicarakan dalam ini balancing, feeding, dan control. Demikian fungsi. Terima kasih.